Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, apabila kita perhatikan hadis-hadisnya itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zur ghibban tazdad hubban. Kalau kita mau berkunjung ke rumah orang itu jangan sering-sering. Karena kalau sering-sering apa? Bosan orang, datang lagi. Jadi seperti kajian juga, kadang panjang, kadang pendek. Nah, Imam An-Nawawi ini hadisnya kadang datang panjang-panjang banget, kadang pendek-pendek sekali, kadang hadis pendek berulang-ulang, kadang panjang berturut-turut. Kalau kemarin membahas tentang Dajjal dengan hadis yang cukup panjang dan juga perlu cerita yang sangat panjang karena Dajjal ini panjang ceritanya. Maka pada siang hari ini kita membahas hadis Nabi SAW yang cukup pendek, tetapi demikianlah Nabi SAW memiliki jawami'ul kalim. Walaupun perkataannya pendek, singkat, padat, tapi maknanya luas. Hadis ini berbunyi wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man zalama qayda shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menzalimi orang lain dengan mengambil satu jengkal tanah milik orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengalungkan yang tadinya satu jengkal itu, dari satu jengkal ini turun ke bawah sebanyak 7 lapis bumi. Perhatikan, misalnya kita ambil tanah orang wa'idzubillah satu jengkal, itu berlaku 7 lapis ke bawahnya sampai 7 lapis bumi. Kemudian Allah kalungkan tanah yang diambil secara batil atau gosok ini kepada kita. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Ini adalah azab di akhirat nanti, sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW bahwa giginya penduduk ahli neraka gerahamnya sebesar apa? Gunung Uhud. Kita tidak bisa membayangkan gimana satu gigi sebesar itu. Tetapi wallahu alam, saya pernah membaca penjelasan ulama kenapa penduduk neraka itu dibesarkan tubuhnya, karena biar enak mengazabnya. Semakin besar tubuhnya, panasnya lebih keras. Semakin besar ukuran badannya, semakin dilalap oleh api, semakin besar. Wallahu a'lam. Demikian dalam hadis ini, barang siapa yang mengambil satu jengkal saja tanah milik orang lain, Allah kalungkan sebesar tanah satu jengkal, kemudian ke bawah 7 lapis dikalungkan kepada orang tersebut. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang zalim terhadap sesama manusia. Dan di zaman ini banyak fenomena yang memperlihatkan kepada kita, misalnya sawah. Kita punya sawah plus gawir. Eta gawir teh hayu we dipaculan yang tadinya ada tangkal nangka, pas digawir, tangkal nangkanya sudah jauh. Ternyata apa? Si tanahnya dikeruk sehingga pohon nangka menjadi milik orang lain. Padahal dulu pohon nangka itu milik kita. Kemudian kita punya sawah, si galengannya berubah-ubah. Kadang ke sini membesar, kadang ke sana. Padahal jika seandainya mereka tahu sejengkal saja kita ambil tanah milik orang lain, murka Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Membangun rumah,
Kemudian tanah yang kita beli 5 meter. Ketika kita tambah di situ pondasi, tiba-tiba atap kita masuk tanah orang lain. 5 meter temboknya, atapnya masuk 500 meter punya orang. Nah, itu yang punya atapnya, yang ternaungi oleh atap itu, tanahnya milik siapa? Milik orang lain. Jadi kalau kita mau membangun rumah, batasan tanah itu harus diperhatikan. Jangan ya seperti mungkin di perumahan-perumahan ada sampai tembok ke tembok nempel, ya kan? Dan jangan juga sebaliknya, karena tanahnya cuma segitu bakhil sampai tidak memberikan jalan kepada orang lain. Ini juga ya salah juga. Maka yang perlu kita ingat, tidak boleh kita memanjangkan atau mengambil tanah yang bukan hak kita, apalagi tanah-tanah syubhat. Tadi pagi saya ditanya di WhatsApp, sedang ramai video hukum berjualan di trotoar. Oh, lagi ramai nih. Hukum jualan di trotoar. Maka hukum jalan di trotoar, trotoar itu bukan milik antum, ya kan? Sekarang kalau kita lihat, misalnya pecel lele, ya kan, malam-malam ada di trotoar. Kalau itu mungkin pecel lele itu portable ya, bisa ngilang siang hari, datang lagi malam di situ lagi jualan. Tapi ada yang sampai bikin bedeng, nempel di tembok trotoar kemakan, kemudian di sana ada box apa tukang jualan itu. Trotoar yang harusnya dijadikan orang berjalan, tiba-tiba sudah tumbuh di sana penjual-penjual. Maka kalau kita timbang dengan hukum Islam, pertama bahwa tanah itu bukanlah peruntukan untuk jual beli. Maka kalau kita memakai kaidah Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang ijazah kita apabila dihasilkan dari hasil mencontek, apa kata Syekh Utsaimin? Haram seluruh pekerjaan yang dia dapatkan dari ijazah itu. Berarti kalau misalnya tanah yang digunakan untuk jual beli haram, apakah halal dari hasil tersebut? Betul tidak? Karena ada kezaliman di sana. Bahkan di video itu Ustaz mengatakan haram menjual dan haram membeli karena ta'awun. Ya. Mungkin berat untuk seseorang yang sudah jualan bukan di tanah dia. Wah, ini kan tidak dipakai lagi Ustaz. Ini kan tidak. Kita haruslah menjaga diri dari perkara syubhat. Di mana kita berjualan, di mana kita mendirikan sebuah bangunan, di mana kita punya bedeng dan sebagainya, maka ingatlah ada pemilik tanah tersebut. Maka berhati-hati jangan sampai kita menggunakan tanah milik orang lain, ya, kemudian kita mengambil hak milik orang lain. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika seandainya kita sudah memiliki rumah di atas tanah milik orang lain, atau kita nanam pohon di tanah milik orang lain? Maka para ulama mengatakan jika kita menggunakan tanah milik orang lain, sedangkan tanahnya milik orang, bangunannya milik kita, cabut bangunannya. Kalau sudah dicabut dan ada tanah yang rusak atau nyangkut di bangunan, bayarkan sesuai kerugian tanah tersebut. Dan ini pernah terjadi. Ada kasus pesantren, tanah dan bangunan pemiliknya berbeda. Jadi ada orang memberikan tanah kepada pesantren. Pesantren yang membangun bangunan itu, namanya tanah wakaf kadang ada saja, ya kan? Kasus. Tiba-tiba wali ahli warisnya datang ingin diambil lagi tanah tersebut yang sudah berdiri bangunan pesantren. Maka mudirnya cuma mengatakan cabut saja bangunan, pindahkan tempat lain, ambil tanahnya. Apakah bisa orang mencabut bangunan? Misalnya tanah ini, ya bangunan kurang, copot itu bangunan bawa balik. Karena tanahnya milik saya. Jadi susah memang. Dan jika tanahnya rusak, ganti. Bagaimana dengan tanaman tadi? Tanaman milik antum ambil, karena antum merasa memiliki tanaman itu, buahnya apanya. Tapi antum harus membayar berapa lama tanaman itu tinggal di tanah milik orang. Jadi harus datangi pemilik tanahnya. Karena apa? Az-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Dan diakhiri dari kajian singkat ini, sering kita melihat kezaliman orang lain mengambil hak kita, mengambil harta kita, atau kita dizolimi sengketa tanah. Tidak usah kita ribut-ribut di dunia ini. Di akhirat dia akan dipertanggungjawabkan. Betul tidak? Kita nuntut dimasukkan dia ke penjara, kita minta dia diperiksa, kita minta dia diadili. Tidak usah capek-capek. Ada Rabb yang Maha mengadili. Kapan? Di hari kiamat nanti. Keuntungan bagi kita jika diadili pada hari kiamat,
semua amal ibadah dia milik kita. Tapi kalau diadili di dunia, mungkin kembali tanah itu kepada kita. Kita puas dia masuk penjara, ya kan? Kita menang di pengadilan. Nah, tetapi keuntungan di akhirat nanti ada, yaitu amal ibadah dia diambil karena telah menzolimi kita, dan kita adalah orang yang dizolimi. Hatta idza faniyat, sampai semua amalnya habis, tidak punya amalan lagi, dosa-dosa kita berikan kepada dia. Numpang, nih kamu dulu ngambil harta saya, sekarang inilah ya al jazaa'u min jinsil amal. Maka hati-hati bagi para penjual tanah, para wakil-wakil yang biasa jual tanah ini. Pastikan tanah itu halal, dan apabila kita membangun, patokan tanah itu juga jelas. Apabila kita menanam tanaman, jelas tanah itu milik siapa, akadnya bagaimana, karena berkaitan dengan halal dan haram, dan zolim dan menzolimi. Demikian dapat disampaikan. Semoga Allah melindungi kita semua dari kezoliman, syubhat, dan juga dosa-dosa yang kita tidak sadari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.